Selamat datang peserta workshop supervisi dan pengendalian P3PD Regional 2 di Kendari. Proses registrasi kegiatan workshop supervisi dan pengendalian program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa P3PD Regional 2 di Kendari. Ini peserta hadir dari beberapa provinsi, baik dari National Management Consultant, kemudian dari seluruh daerah-daerah di Indonesia. Ini registrasi di Hotel Swissbell, Kota Kendari. Ben. Demikian beberapa hal yang dapat kami laporkan, dan selanjutnya kami mohon Bapak Dirjen memberikan arahan sekaligus membuka secara resmi workshop supervisi dan pengendalian program P3PD Regional 2 tahun anggaran 2023. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Perencanaan maupun pelaksanaan P3PD di tahun 2023 bisa kita akan teruskan. Ada juga bisa menjadi legasi di tahunan, kemudian bisa menjadi legasi buat kelembagaan kita masing-masing sesuai komponen-komponennya. Juga yang tidak kalah penting adalah bahwa legasi buat pemerintahan desa di 75.265 desa di Indonesia. Nah, ini saya kira sangat penting Bapak Ibu semua. Oleh karena itu, mudah-mudahan dengan penyelenggaraan workshop seperti ini bisa bertukar pikiran. Bahkan juga selain para mentor ada memberikan masukan-masukan bagaimana capaian-capaian dalam rangka peningkatan kapasitas pemerintahan desa, peningkatan kapasitas aparaturnya, bagaimana dia mengelola keuangan desa, menata batas desanya dan seterusnya. Misalnya di dalam tematik komponen 1 itu dalam rangka penguatan kapasitas kelembagaan desa. Dan begitu juga di komponen 2 ya, ada soal bagaimana peningkatan kapasitas desa cerdas, desa digital dan seterusnya. Inilah yang menjadi catatan-catatan kita bahwa apa yang sudah kita programkan, kita juga harus tahu bahwa sejak 2020 sebetulnya kick off dari program P3PD ini. Namun praktis karena ada pandemi COVID, kita bisa baru efektif di tahun 2022 pertengahan. Komponen 2 itu oleh Kementerian Desa, komponen 1 oleh Kementerian Dalam Negeri, komponen 2 yang isinya adalah mendorong pembangunan desa yang partisipatif. Sebetulnya ini terus 3, yaitu komponen 3 kami dengan BMK yang bersama-sama untuk melakukan supervisi pengendalian dan juga hal-hal strategis yang bisa dilakukan dalam rangka penguatan pembangunan di desa. Sehingga ini tujuannya apa? Yaitu memperbaiki kualitas belanja melalui perbaikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan
disitulah kita perlu untuk melihat apakah outcome atau tujuan yang tercapai sehingga dilakukan suatu evaluasi. Ini tugas kami dengan Kemenko PLK bersama-sama untuk evaluasi mulai sejak awal. Dan mulai sejak awal kita lakukan evaluasi. Slide berikutnya kualitatif, karena sebagai kualitatif sehingga yang dilakukan adalah wawancara satu persatu dengan para responden di 32 desa. 32 desa yang meliputi materinya adalah sisi kelembagaan, yaitu kapasitas pemerintah desa dan kelembagaan. Terus untuk yang terkait dengan Kementerian Desa, pembangunan masyarakat desa adalah yang terkait dengan akuntabilitas, partisipasi, terus kapasitas dan digitalisasi desa. Dan ini mencakup 32 desa dan pada 4 provinsi, 5 kabupaten. Dan ini dilakukan tahun 2021 dengan wawancara karena sifatnya kualitatif. Ini apa gunanya baseline? Kita untuk mengetahui sebetulnya posisi awal sebelum dilakukan intervensi. Jadi kita perlu tahu bahwa sebelum P3PD masuk sebetulnya kondisinya seperti apa. Kita ambil sampling tadi dengan beberapa keterbatasan, kita ambil 32 desa. Berikutnya buat kalian, yang 32 desa itu kita bagi. Ada desa-desa yang berfungsi sebagai treatment dan yang berfungsi sebagai kontrol. Jadi ini diperlukan untuk melihat nanti deltanya seperti apa. Untuk yang fungsinya kontrol itu kita harapkan memang tidak dilakukan intervensi melalui P3PD sehingga ini adalah berjalan normal. Nah, untuk yang treatment itu desa-desa yang mengikuti intervensi yang mengikuti P3PD sehingga nanti akan ketahuan untuk yang treatment itu deltanya seperti apa di akhir dari proyek. Terus untuk yang kontrol sebetulnya apakah ada delta di dalam akhir P3PD meskipun nantinya meskipun tidak dilakukan intervensi, apakah dengan sendirinya akan meningkat kapasitasnya dari desa maupun aparatur desanya. Jadi kalau memang dilihat ada input output sebetulnya baik otomatis ya, terus outcome dan dampaknya baik ya, itu yang kita harapkan. Tapi kalau mulai input sudah tidak baik, outputnya ya pastinya tidak baik dan hasilnya akhirnya dampaknya juga tidak baik. Tapi ada terus dua sebelumnya belum lagi. Nah, jadi kalau hasilnya tidak baik dan tujuannya tidak tercapai, ada sesuatu yang dalam prosesnya atau mungkin dalam kebijakannya yang salah di dalam kita mendesain program. Jadi ini bagi kalian yang kita lakukan di dalam proses desain dan kalian berikutnya diwas kalian slide berikutnya. Nah ini terkait dengan yang pertama tadi perubahan sehingga disitulah kita melakukan desain. Setelah pada tahap implementasi itu ada input yaitu dana, sumber daya, kita lakukan aktivitas dan waktunya apa. Nah, di sini kita lihat sebetulnya pada tahap proses implementasi kita itu melakukan midline review, midline kajian dampak untuk mengetahui lebih awal kira-kira progresnya seperti apa dan sudah melihat dampak sementara belum. Dilaksanakan oleh komponen subkomponen 2C1 dan 2C2. Lanjut. Ini adalah penetapan desa dari proses yang selama ini dilakukan untuk menjadi sasaran program P3PD komponen 2 selama 4 tahun berjalan. Dari tahun ke-1 100 kabupaten kota, lalu tahun kedua
80 kabupaten kota, dan tahun ketiga ditambah lagi 70 kabupaten kota, dan tahun keempat 80 kabupaten atau kota, sehingga total di tahun kelima nanti adalah 380 kota atau kabupaten. Anggarannya, kalau ini tidak ada dari Bapak, dua komponen ini tidak bisa mengeluarkan dunia. Saya pikir begitu. Apalagi tadi dari Kemendes. Kami melihat bahwa Kemendes pada tataran pusat luar biasa Pak. Tetapi pada tataran implementingnya sampai sekarang kami belum lihat. Kami bergerak sendiri-sendiri. Biarpun sudah terbangun kolaborasi di tingkat lapangan. Ini informasi dari lapangan yang kami bawa bagi Bapak dari Kemendes. Ini sudah cukup baik, apalagi kami tidak punya sayap sampai ke desa. Kemendes punya sayap, ada PLB, ada PD. Dan semangat teman-teman ya. Semangat. Karena desa kita dorong bukan untuk desa yang mantap di komponen satu saja. Dari pusat sendiri untuk koordinasi yang lebih mendalam antara program tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Kebetulan P3PD sekarang ini belum punya kaki Pak. Nah, untuk itu kalau bisa ditindaklanjuti dari pusat dengan syarat supaya menguatkan keberadaan dan kerjasama kita di tingkat provinsi, kabupaten, dan desa. Itu mungkin yang kita lebih harapkan dari apa yang sudah kita lakukan melalui koordinasi. Soal koordinasi tingkat provinsi kita sudah lakukan, tapi ada baiknya untuk membuatkan kami minta ditindaklanjuti dengan surat dari pusat. Ada pungutan liar dari pemerintah di dalam hal ini dari dinas PMD kabupaten dalam proses asistensi APBD atau proses asistensi pencairan dana desa. Itu begitu kira-kira katanya di berita kumparan bisnis. Ya, jadi kami pendamping desa sebenarnya kalau kita fokus karena sudah dibagi kewenangannya, ada kewenangan di Kementerian Desa terkait dengan prioritas pembangunan desa, kemudian ada kewenangan Kemendagri terkait dengan tata kelola. Nah, yang menjadi beban utama sebenarnya aktivitas pendamping desa selama ini adalah karena terlalu banyak waktunya habis untuk kegiatan-kegiatan tata kelola. Berjalan kita bersama-sama gitu ya. Ditantang lagi saya dulu rasanya. Kemudian sebab gubernur. Baik, program ini dengan TPK mau dijadikan, artinya hanya terbatas Pak. Lokasi bisa Pak, TPK. Maka ditantang, mau nggak di program ini dibesarkan secara nasional? Gimana? Siapa? Siapa Anda presentasi di tempat siapa? Presentasi dan baik bisa masyarakat kemarin boleh presentasi di tempat bohir-bohir itu semua. Oke, saya presentasikan ini semua. Presentasikan berjalan. Saya ingat Fahmi Idris, ini bagus, ini baik. Ayo, coba. Ayo, gimana ini? Oke, Kementerian Dalam Negeri siapa? PU dalam infrastruktur untuk kota siapa? Saya tidak bisa mengatakan harus siap. Tapi saya mencoba PPK-nya kan Pak Komsel berdua sama. Ayo kita programkan. Bicarakanlah di tempat-tempat kita. Sulawesi Tenggara di sini. Program ini harus bebas dari politik. Karena kita betul-betul ingin murni memberdayakan masyarakat dan akselerasi. Saya setuju. Maka mari kita sama-sama mencoba
merumuskan kewenangan itu tadi supaya desa betul-betul punya. Kita jaga betul. Kita teman-teman semua yang masih berkiprah baik di dalam institusi pemerintahan maupun di birokrasi, mari kita jaga. Kita punya waktu, anggaplah ini sekarang jam 2.30. Kita punya waktu hanya 1,5 jam, ya, untuk masing-masing TA berkumpul sama TA-nya masing-masing. Silahkan ada yang tulisan merah, itu silahkan ada berkumpul sesuai dengan komunitasnya. Ya, kalau dol ya dol, miss ya miss, kemudian SPTR, HCU dengan HCU dan lain-lainnya. Kalau yang untuk koprov, ya, untuk koprov itu ada di atas, di lantai 2, dan TPP juga ada di lantai 2. Yang dinas PMD juga ada di lantai 2 bergabung. Sisanya ada di sini semua, tenaga ahli ada di sini semua. Jadi waktunya itu 1,5 jam. Habis selesai 1,5 jam, kita berkumpul lagi di sini, semuanya berkumpul, baik koprov maupun TPP, dinas kumpul, duduk bersama-sama dengan masing-masing provinsinya. Duduk sama-sama dengan masing-masing provinsinya untuk menyusun rencana kerja bersama. Ada 4 output dari pusat pendidikan yang saya jelasin, ya, mulai dari pertama saya ingin mereview ya timeline kita waktu sejak ditugaskan, yaitu dari bulan April Juni di bulan 1. Ya, teman-teman memastikan dari April Juni itu ngapain? Oke, kita akan lihat. Kemudian masuk yang kedua, Juli September. Ya, lihat kemudian masuk ke posisi Oktober Desember. Ya, ini Desember yang hari saya ingin memastikan mana yang ada dan mari yang kita baru kita akan lihat secara tahun 2008 ya, proyeknya yang nomor 6 yang ke sana. Oke, nah berikutnya saya ingin mengingatkan tugas tanggung jawab kita review satu-satu. Jadi sejauh ini apakah katakan sudah pernah yang belum ayo kita melaporkan dan berada langsung di bawah pengawasan provinsi laporan pribadi dan melaporkan pada tugasnya pengawasan Korpro provinsi koordinator. Yang kedua, menyusun rencana kerja dan target performa untuk pelaksanaan tugas dan tanggung jawab. Ada rencana kerja dari awal yang 1%, oke. Kemudian targetnya juga ada, khusus yang baru NTB, NTB sama ya, cuma antara saja Bapak ya. Ya, ini sudah ada ya Pak ya, pastikan yang Bapak punya rencana kerja yang basisnya sudah ya. Selanjutnya yang ketiga, menyusun database. Ini cukup berat. Nanti saya sudah minta database ya. Yang ini kita harus ada. Walaupun progresnya berat. Ada semua ya rekan-rekan ya. Kemudian studi. Terutama ini yang melakukan inovasi pendidikan itu harus mempersiapkan apa yang kita akan bahas yang di tahun saja. Studi tentang pelatihan dan kapasitas. Jadi kita kaji saja kira-kira posisi dan itu berapa hasil tesnya, sudah evaluasi. Kemudian terkait dengan kebijakan kelembagaan, regulasi, pengembangan kapasitas institusi dan organisasi, ya, tata laksana. Ini diskusi untuk
spesialis MIS masing-masing provinsi. Dari data Excel-nya itu yang PIN-nya itu enggak ikut. Ini diskusi kelompok di spesialis training di seluruh wilayah 2 di yang tergabung di 16 provinsi. Para penyukses training-training yang dilaksanakan selama ini. Spesialis DOL di bawah koordinasi spesialis pusatnya Pak Rudi. Diskusi penuh terkait dengan rencana kerja spesialis DOL. Mumpung sekarang ada kesempatan nih Pak. Dan ini diskusi kelompok spesialis BCS di bawah koordinasi Bapak Henry Saripudin, National Management Consultant. Spesialis legal di bawah koordinasi Pak Ardianto. Diskusi penyusunan strategi dan rencana kerja untuk menyelesaikan tugas-tugas proses ini. Meningkatkan intensitas ini untuk khusus kelompok spesialis MONEP di bawah koordinasi diskusinya dipandu oleh Junior Spesialis MONEP NMC Bapak Agus Huda. Dananya sudah ready, Bapak ada siapa ya? Bapak sudah punya tor atau nanya yang mau ke lapangan apa itu berjalan. Dan ini khusus kelompok FMS di bawah koordinasi Bapak Didik yang pemandu diskusinya. Kelompok diskusi spesialis CHS di bawah koordinasi spesialis CHS Pusat Bapak Heri Ismarianto. Sekarang masuk pada sesi akhir, yaitu diskusi kelompok setiap provinsi. Dan masing-masing provinsi, sedikit informasi, masing-masing provinsi hasil berdiskusi. RKTL dikirimkan ke masing-masing RM-nya. Ya.
Kalau sudah masuk sebelum setengah jam artinya gagal. Dan silakan nanti ingat dikirim ke masing-masing RM. Ya. Yang di belakang tolong hasil untuk Provinsi Papua Barat. RM. Ya. Dan isi nama provinsinya, jangan lupa. Sulawesi Selatan. Ini adalah diskusi masing-masing provinsi untuk menyusun rencana kerja, dan ini Kalimantan Selatan timnya dalam rangka penyusunan RKTR. Ini Sulawesi Tenggara, di ujung ada Papua. Ini Provinsi Maluku. Kan ada itu Provinsi Kalimantan Barat. Dan ini Sulawesi Barat. Saya harus pemilik juga ya. Jadi kan setelah kurangnya saya setelah kurang. Ini kita lihat tim leader, kemudian koordinator aset dan koordinator capacity building bersama spesialis coordination institusi sedang menyusun rumusan dari pelaksanaan workshop. Bapak Ibu tamu undangan hadirin yang sama berbahagia, selanjutnya mari kita simak bersama penyampaian hasil rumusan workshop oleh Senior Advisor Bidang Harmonisasi Regulasi Desa. Kepada yang terhormat Bapak Tundra Meilala, disilahkan kita beri aplaus untuk beliau. Diperoleh rumusan hasil workshop, supervisi, dan pengendalian pelaksanaan P3PD sebagai berikut. Yang pertama, kami menyepakati dan memahami terhadap perubahan Project Delivery Objective atau PDO dan Key Performance Indicator atau KPI, dan selanjutnya akan kami tindak lanjuti dengan adendum terhadap dokumen-dokumen atas capaian P3PD pada tahun berjalan oleh CPMU. Yang kedua, Bappenas sebagai pelaksana evaluasi dampak telah melakukan baseline survey dan melakukan evaluasi pelaksanaan pelatihan tatap muka, sedangkan evaluasi dampak tahun 2024 belum dilakukan. Yang akan dilakukan adalah evaluasi akhir program. Yang ketiga,
evaluasi pelatihan tatap muka yang dilakukan oleh Bappenas sebagai bahan perbaikan pelaksanaan pelatihan tatap muka pada tahun 2024. Input tersebut meliputi A. Padatnya waktu pelatihan, kurang waktu berdiskusi dan pendalaman kasus. Yang B. Waktu sharing dengan peserta dari desa lain sangat dibutuhkan. C. Konsep modul pelatihan P3PD harus disempurnakan dan masih kurang 6 provinsi Pak Indra ya, Pak Ayub ya, Pak Agung ya. Sumatera Utara, Jawa Barat, Kaltim, Sultra dan Papua. Nah, ini dunia dua ini. Sultra pula Pak Udi ini belum. Tuan rumah ini belum juga nih sekbernya. Ada kata Pak Udi ada, cuman belum pakai format yang ditentukan dari P3PD. Jadi mendahului sebelum diminta, bagus gitu. Lebih cepat gitu. Nanti yang kita harapkan. Jadi apa yang kita lakukan pasca pelatihan? Pelatihan yang komponen 1 sudah selesai per 18 November. Kecuali NTT baru selesai kemarin tanggal 6 Desember. Pelatihan pendamping desa rata-rata itu sudah selesai di bulan November. Ada yang masih Desember nggak? Nggak ada ya, sudah selesai semua kan? Yang pelatihan pendamping desa komponen 2. Artinya sudah bisa kita monitor terhadap rencana kerja tindak lanjut. Kan namanya pelatihan di ujungnya adalah RKTL. Bahkan tadi Bapak Ibu sekalian dari workshop ini sudah menyusun RKTL. Saya sempat singgung itu ada pelatihan, kayak pelatihan menyusun rencana kerja tindak lanjut. Bagaimana rencana kerja tindak lanjutnya? Tadi penekanan dari Pak Dirjen pada saat pembukaan misalnya terbangun kerjasama desa. Saya termasuk yang dikritisi oleh teman-teman NMC. Kenapa pesertanya dari satu desa harus dalam satu kelas? Ini di komponen 1. Satu desa 4 orang harus di dalam satu kelas. Nggak boleh. Kenapa nggak bisa kita sebar Pak? Jadi satu kelas itu bisa pesertanya misalnya 4 orang tetap satu desa, tapi dia bisa di kelas A, kelas B, kelas C, kelas D. Kita ingin ada sinergi khususnya di aparatur pemerintah desa. Kepala desa, BPD, sekretaris desa, dan ketua LKD dalam hal ini PKP. Kalau pelatihan mandatori Permendagri mengenai terhadap kepala desa pasal 98 itu, kepala desa diberikan pembekalan setelah terpilih. BPD juga demikian. Maka pelatihannya hanya kepala desa. Satu sisi pelatihannya hanya BPD. Di sini riuh aja, gaduh. Pak, kami gimana menyusun program? BPD kami nggak mendukung. Di BPD-nya kita mau menghasilkan hasil musyawarah desa yang qualified, kualitas, tidak didukung oleh pemerintah desa. Keluhannya demikian. Sian ini sekdes sama ketua LKD cuma menunggu. Nah, kita harapkan melalui pelatihan ini mereka duduk bareng di dalam satu kelas, mensepakati mau ngapain nih. Tahun jangka pendek 1 tahun, jangka menengahnya sampai berakhir masa jabatan si kepala desa dan harapan saya direktur yang lain itu PPK cuma memonitor, mengirim pendamping, tapi yang mengakselerasi, mengawal bagaimana bersama DPMD provinsi untuk menyampaikan informasi kepada kabupaten kota, kehadiran peserta kontak gitu ya. Jadi ada 2, baik DPMD maupun RMC yang sama-sama. Kadang-kadang saya bilang saya telepon Pak Udi gitu ya, kok belum nyampe di 60% aja, ayo ditelepon lagi, koordinasi sama DPMD ya, Pak Jack sama Bu Elvi dari Papua, karena beliau provinsi yang saya ampu di Papua dan Sultan. Kalsel alhamdulillah bagus. Nah, dan provinsi-provinsi Gorontalo itu bagus, Sulawesi Utara, Sulteng gitu. Nah, NTT walaupun sempat terkendala kondisi geografis, kita panggil bersama-sama juga dengan Papua dan Papua Barat, Maluku dan Maluku Utara. Nah, salah satunya Bapak Ibu sekalian rekomendasi evaluasi Pak, pertama dari teman-teman NMC, Pak Agung dan tim untuk pelatihan di 2024.
Satu aspek anggarannya. Alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas nggak bisa 100%. Di provinsi saya saja rata-rata anggaran, Pak. Anggaran itu belum nyampe di 96%. Lebar, ternyata cuma setengah jam. Lebih juga setengah jam. Mohon izin Pak. Dulu saya di pinggir Pak Ivan. Baik Bapak Ibu sekalian, dengan disertai atas izin kita semua, Senior Advisor P3PD, NMC, Dinas Provinsi, kemudian RMC, TPP, TAPM, dan para narasumber, disertai ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Workshop supervisi dan pengendalian program penguatan pemerintahan dan pembangunan desa tahun 2023 secara resmi ditutup.